Assalamualaikum wahai calon penghuni surga. Kehancuran pada alam semesta nanti di hari kiamat merupakan sebuah tragedi yang super mengerikan. Orang-orang saat itu dalam keadaan sangat ketakutan dan kebingungan, sehingga membuat seorang ibu yang sedang menyusui anaknya pun akan langsung melepaskan atau membuang anaknya. Perempuan yang sedang hamil akan langsung melahirkan walaupun janinnya masih kecil. Manusia saat itu seperti laron yang berterbangan. Bintang-bintang di langit pun berjatuhan yang membuat keadaan bumi semakin hancur, serta gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berserakan. Bumi akan diguncang oleh guncangan dahsyat dan akan melepaskan apa yang ada di dalamnya, kehidupan bumi pun musnah dan langsung musnah. Peristiwa mengerikan ini juga menyebabkan kematian semua makhluk termasuk setan, iblis serta malaikat. Namun pada hari kiamat nanti akan ada satu makhluk yang mati paling terakhir, dan dia akan mati setelah matinya semua makhluk pada hari kiamat. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan konten-konten kami, mari dukung channel ini dengan cara klik like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin semangat memberikan kisah-kisah yang bisa meningkatkan iman kita. Kiamat akan terjadi di hari Jumat. Tetapi untuk waktu pastinya hanyalah Allah yang Maha Mengetahui. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan suatu hadis, bahwa Nabi pernah bersabda, hari-hari yang paling baik di mana matahari terbit ialah hari Jumat, karena di hari Jumatlah Nabi Adam diciptakan, dan di hari itu jugalah ia dimasukkan ke dalam surga. Dan di hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa tanda yang akan muncul sebelum terjadinya hari kiamat, yaitu apabila zaman itu hampir selesai dan juga hari kiamat sudah sangat dekat, maka akan muncul beberapa tanda-tanda kecil yang saat ini telah terjadi. Dan di antara itu juga ada 10 tanda-tanda besar yang menunjukkan kiamat sudah di depan mata, yaitu kemunculannya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, diturunkannya Nabi Isa alaihissalam, dibebaskannya Ya'juj-Ma'juj, keluarnya hewan yang bisa berbicara kepada manusia, terbitnya matahari dari barat. Munculnya asap selama 40 hari yang akan membuat orang kafir menjadi seperti orang mabuk dan membuat orang iman seperti orang yang flu. Setelah itu runtuhnya Ka'bah akibat dari orang-orang Abasa setelah wafatnya Nabi Isa, diangkatnya Al-Quran dari Musr dan Dada, serta penghuni bumi yang akan kembali pada kekufuran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa hari kiamat baru akan terjadi jika 10 dari tanda-tanda hari kiamat telah ada. Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata bahwa Nabi pernah menghampiri kami saat kami sedang membahas sesuatu. Kemudian Nabi bertanya tentang apa yang sedang kami lakukan, lantas kami menjawab bahwa kami sedang membicarakan tentang hari kiamat. Setelah itu, Nabi bersabda bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat dari 10 tanda-tanda sebelum itu. Rasulullah menyebut kabut, Dajjal, binatang adabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, gerhana di timur, di barat dan di daerah Arab, dan yang terakhir adalah api yang akan muncul dari Yaman menggiring manusia menuju ke tempat perkumpulan mereka. Hadis riwayat Muslim. Di akhir zaman hanya orang-orang terburuk yang akan hidup di muka bumi, karena mereka lebih buruk dari bangsa jahiliyah dan bahkan tidak mau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir dunia sangat singkat. Ketika manusia melihat matahari terbit di barat, mereka terkejut dan menyadari bahwa ini adalah masalah yang sangat serius, kemudian mereka semua baru akan beriman. Tetapi keimanan mereka saat itu akan sia-sia. Iman hanya bermanfaat bagi mereka yang percaya sebelum tanda ini muncul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga terbitnya matahari dari arah barat. Jika hal itu sudah terjadi dan para manusia menyaksikannya, maka semuanya akan langsung beriman. Saat itu tidaklah bermanfaat imannya seseorang yang belum beriman sebelum hal itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Ketika tiupan pertama dari sangkakala didengar oleh para manusia, maka mereka semua akan mati dan seluruh makhluknya Allah akan mati.
Alam semesta termasuk bumi dan langit pun akan bergoncang dengan goncangan yang luar biasa. Seluruh makhluk digambarkan ketakutan dan amat kebingungan, menurut Al-Quran. Gambaran tatkala pasca tiupan pertama cukup dahsyat, sehingga membuat seorang ibu yang sedang menyusui anaknya pun akan langsung melepaskan atau membuang anaknya. Perempuan yang sedang hamil akan langsung melahirkan walaupun janinnya masih kecil. Manusia saat itu seperti laron yang berterbangan. Bintang-bintang di langit pun berjatuhan yang membuat keadaan bumi semakin hancur, serta gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berserakan. Begitulah dahsyatnya hari kiamat. Setelah semua makhluk di seluruh alam semesta ini mati, giliran malaikat Israel ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berturut-turut mencabut nyawa malaikat Jibril, malaikat Mikael, dan terakhir malaikat Israfil. Malaikat Israel berhak untuk menyambut nyawa semua makhluk hidup di dunia, termasuk setan, jin, dan malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri. Saat rohnya dicabut, maka malaikat Israel menjerit dengan sangat keras. Bahkan menurut ceritanya itu, jika masih ada makhluk hidup maka dia akan seketika mati, karena jeritannya malaikat Israel yang super dahsyat. Malaikat Israel berkata, "Kalau aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka tentu saja aku akan mencabut nyawanya orang mukmin dengan cara yang paling lembut." Dan pada akhirnya, satu-satunya yang akan hidup hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang bersifat abadi dan kekal. Saat itulah tidak ada satu makhluknya Allah yang berkeliaran di seluruh semesta maupun di langit. Setelah malaikat Israel mati, maka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha berdiri, maha esa, maha berkuasa, dan maha segalanya. Nah, setelah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang ada, maka Allah kemudian menghidupkan malaikat Israfil dan Hamalatul Arsy. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meletakkan sangkakala di mulutnya dan menunggu perintah dari Allah selanjutnya untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Kisah selanjutnya akan bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar kami bisa terus semangat untuk memberikan kisah-kisah yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Jika ada kata-kata atau penulisan pada video ini yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.